video sebelumnya telah kita singgung sedikit mengenai sosok dari Syekh Ibrahim atau Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Keandilannya yang memang dalam berdakwah tidak bisa dikesampingkan, memberikan hasanah atau andil besar terhadap agama Islam, apalagi dari beliaulah Sunan Ampel yang kemudian dikenal sebagai guru para wali songo itu tersebut lahir. Namun begitu, siapakah sebenarnya sosok dari Ibrahim Asmorokondi sendiri? Dari mana ia berasal? Lalu kapan ia lahir? Lalu kapan pula ia sampai ke Nusantara? Kemudian di manakah letak makamnya sekarang, dan juga adakah sebuah karya tulisan tangan yang bisa kita nikmati di zaman sekarang sebagai bentuk bukti keeksisan dari beliau. Sayyid Ibrahim Asmorokondi, ketika saya membaca beberapa literatur, beliau lahir pada paruh kedua abad ke-14 di sebuah kota kecil, yaitu kota Samarkand yang sekarang masuk di wilayah negeri Uzbekistan di Asia Tengah. Mengenai sosoknya sendiri, tentu kalau kita bicara tentang sejarah, pastilah ada banyak perbedaan versi mengenai sosok dari Ibrahim Asmorokondi itu sendiri. Menurut Bapak Cirebon, Sayyid Ibrahim Asmorokondi itu putra dari Syekh Karnen yang berasal dari negeri Tulen, yang kemungkinan namanya adalah Dzulqarnain ayahnya. Jika sumber ini benar, maka Sayyid Ibrahim Asmorokondi bukan penduduk asli kota Samarkand. Karena jika kita mengacu pada peta geografis, negeri Tulen atau Tiolen itu adalah kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia yang sekarang masuk ke Kazakhstan. Artinya itu terletak di arah barat Laut Samarkand. Sementara jika kita mengacu pada Tarikhul Aulia dan juga Babad Ngapel Denta, kedua versi ini hampir-hampir mirip. Bahwasanya Sayyid Maulana Ibrahim itu anak dari Syekh Jumadil Kubro, yang darinya Sayyid Maulana Ibrahim Asmorokondi punya dua saudara. Yang pertama Maulana Ishak dan yang kedua Sunan Asfadi. Ini seorang perempuan, istri dari Abdul Majid Raja di Rom. Silsilahnya pun sebagai berikut. Maulana Ibrahim anak dari Maulana Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro, kemudian bin Sayyid Zainal Husain, bin Sayyid Zainal Kubro, bin Sayyid Zainal Alim, bin Sayyid Zainal Abidin, bin Sayyid Husain, bin Fatimah Az-Zahra, binti Muhammad Rasulullah SAW, bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, terus sampai pada Nabi Nuh, lalu terus sampai Nabi Idris, sampai ke Nabi Anwas bin Nabi Sis bin Nabi Adam. Jadi menurut versi ini, maka Sayyid Maulana Ibrahim Asmorokondi masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW.
Beliau terkenal sebagai penyebar atau pendakwah Islam di negeri Campa, tepatnya di Gunung Sukasari. Beliau kemudian berhasil mengislamkan Ratu Campa yang bernama Ratu Kuntoro dan diambil menantu, dan kemudian punya 3 orang putra sebagaimana kita sudah bahas di video sebelumnya. Dalam berdakwah tentu Syed Ibrahim Asmoro Konti ini tak selamanya berjalan mulus. Jadi waktu beliau datang ke negeri Campa, pada waktu itu rajanya belum masuk Islam, yaitu raja sebelum Raja Kuntoro. Beliau menyebarkan agama Islam di sekitaran tempat beliau bertinggal, yaitu di Gunung Sukasari. Lalu melihat hal tersebut, Raja Campa yang belum Islam tadi marah besar dan mengerahkan semua prajuritnya untuk menghabisi atau membunuh dari Syed Ibrahim Asmoro Konti beserta penduduk-penduduk setempat sekitaran Gunung Sukasari tersebut yang sudah masuk Islam. Namun begitu, usaha dari raja tersebut gagal disebabkan rajanya tadi keburu meninggal dunia. Lalu raja tersebut digantikan oleh raja baru yang bernama Raja atau Ratu Kuntoro, yang darinya kemudian Syed Ibrahim tadi mengenalkan agama Islam kepada Ratu Kuntoro. Inilah Ratu Kuntoro mau memeluk agama Islam dan membebaskan Syed Ibrahim Asmoro Konti untuk menyebarkan daerah atau menyebarkan agama Islam di bawah negeri Campa, bahkan sampai diambil menantu dan mempunyai 3 orang putra sebagaimana sudah kita bahas di video sebelumnya. Jika kita melihat timelinenya, maka pada sekitar tahun 1440 Masehi, Syed Ibrahim tiba di Pulau Jawa beserta 2 orang putranya, yaitu Ali Murtolo atau Ratu Pandito tadi, atau Ali Murtado, dan juga Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, dan juga 1 kemenakan dan beberapa kerabatnya. Beliau datang ke Jawa untuk menghadap Raja Majapahit, yaitu Prabu Kertawijaya, seorang peripihannya, karena Prabu Kertawijaya itu punya istri Darawati Murdhaningrum, di mana Darawati Murdhaningrum adalah kakak dari Dewi Condrowulan, yang mana Dewi Condrowulan adalah istrinya Syed Ibrahim Asmoro Konti. Namun sebelum beliau tiba di Majapahit, beliau mampir dulu di Palembang, tepatnya di Aryo Damar. Aryo Damar ini adalah anak dari Prabu Kertawijaya. Anak dari Prabu Kertawijaya dengan Dewi Darawati. Setelah beliau sampai di Palembang, beliau pun memperkenalkan agama Islam kepada Aryo Damar. Setelah Aryo Damar mempelajari agama Islam, lalu ia pun mendapatkan sebuah ketenangan. Kemudian Aryo Damar masuk Islam, dibimbing oleh Syed Ibrahim atau pakleknya tadi. Kemudian namanya Aryo Damar diganti menjadi Aryo Abdillah, atau lebih sering dipanggil oleh Aryo Dila. Setelah beberapa hari di Palembang, dia pun meneruskan
hendak meneruskan perjalanannya ke Majapahit. Setelah berkemas-kemas, Arya Damar pun melihat lalu bertanya, hendak kemana panjenengan? Kemudian dijawab, saya hendak ke Majapahit. Mendengar hal tersebut, Arya Damar pun memutuskan untuk ikut pada rombongan tadi dengan mengajak istrinya beserta keluarganya. Keluarganya pun ikut dalam rombongan Sayyid Ibrahim Asmoro Konti tersebut. Setelah melalui perjalanan berhari-hari, rombongan tadi pun sampai ke desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebelah timur Bandar Tuban. Keputusannya untuk menetap di desa Gisik Harjo ini kemudian bisa kita pahami mengingat beliau statusnya sebagai penyebar Islam atau pendakwah Islam, karena pada waktu itu Islam masih minoritas yang harus berhati-hati kalau dikhawatirkan salah langkah dalam berdakwah. Mengingat Bandar Tuban adalah pelabuhan utama pada masa kerajaan Majapahit. Lalu di desa Gisik itu pun Sayyid Ibrahim kembali menyebarkan agama Islam ke penduduk setempat. Sayangnya sebelum Sayyid Ibrahim tadi sampai ke Majapahit, beliau keburu meninggal dunia. Lalu beliau pun dimakamkan di sekitaran situ, yaitu di desa Gisik Harjo, sekarang Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Namun wafatnya atau meninggalnya Sayyid Ibrahim Asmoro Konti tersebut tak menyurutkan rombongannya tadi. Rombongannya tadi tetap meneruskan apa yang sudah diharapkan atau dicita-citakan Sayyid Ibrahim Asmoro Konti, meneruskan api perjuangan. Selain berdakwah, beliau juga tercatat menulis sebuah karya tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan judul Usul Nembis, yaitu sejilid kitab dengan 6 juz berisi 6 Bismillahirrahmanirrahim, ditulis atas nama Syekh Ibrahim Asmoro Konti. Bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga share ke teman-teman jikalau dirasa video ini bermanfaat. Klik like jika suka, dislike jikalau tidak suka. Kasih kritik dan saran Anda di kolom komentar di bawah ini agar kami juga senantiasa bisa berkembang dan juga belajar. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hormat kami, Kinhes Media.